Jadi ini adalah BGVP NS9, dan sesuai namanya dia punya 7 BA dan 2 dynamic driver per side yang menurut gua sangat luar biasa. Mungkin pertama kalinya untuk ayam di harga price range segini ya, sekitar 2,5 juta. Dan apakah itu terlalu ambisius? Ya, kita lihat saja dan tonton saya review ini. Disclaimer dulu sebelum kita mulai review ini, unit ini disediakan oleh Steve, yang kayak dia seorang representatif, I guess, dari BGVP, dan dia ngadain sebuah review tour. Dia kirimin unit ini dan kita harus pasin ini ke reviewer berikutnya. Kita nggak dapat kompensasi apapun, gua nggak dapat diskon atau apapun segala macam kalau gua review ini. So review ini sepenuhnya juga opini gua aja, gua nggak dapat kompensasi apapun, dan ya itu aja. Overall si BGVP NS9 ini dia adalah ayam yang warm dan agak B aja. Untuk lebih detailnya kita mulai aja dengan bass seperti biasanya. Jadi si bassnya si BGVP NS9 ini kuantitas sub bassnya tuh banyak banget. Kalau lu EDM bassset, lu suka dengerin, lu suka dangdut koplo atau apa segala macam gitu ya, ini gue rasa bakal cocok buat lu karena sub bassnya banyak banget. Tapi memang gak terlalu terkontrol. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu yang agak cepat, dia bakal agak ketinggalan, dia bakal agak keteteran. Mid bassnya walaupun lebih sedikit kuantitasnya, dia juga nggak terlalu bagus kontrolnya, tapi kick dan punch dari mid bassnya menurut gue cukup bagus. Jadi untuk lu dengerin EDM segala macam, overall menurut gue bassnya cukup bagus. Tekstur juga oke di NS9 ini, walaupun bukan the best, terutama di harga 2,5 juta. Dan mungkin problem terbesar dari bassnya si BGVP NS9 ini adalah dia itu agak dia tuh ya overall nggak terlalu cepat bassnya, jadi gampang keteteran. Dan sekali lagi dia juga lumayan gampang dia lumayan ngebleed ke mid range-nya, dan mid range ini mungkin yang kita bakal ngomongin berikutnya. Mid range-nya si BGVP NS9 ini itu lumayan warm, lower mid, daerah vokal cowok segala macam dia itu nggak terlalu tebal, tapi masih agak, dia lebih tebal pada netral, which is okay menurut gua. Jadi masih ada cukup body untuk vokal cowok segala macam, yang gua lumayan suka. No problem. Upper mid, daerah vokal perempuan, violin segala macam, dia itu lebih maju dikit, tetapi nggak terlalu agresif. Jadi menurut gue oke lah, dia overall mid range-nya nggak terlalu agresif gimana banget. Tetapi selain itu mid range-nya juga detail dan separasi nggak terlalu bagus, bahkan di harga segini. Dan menurut gue juga mungkin ekspektasi gue mungkin agak terlalu tinggi, terutama karena konfigurasinya 7BA. Gue mengharapkan dia punya separasi yang lebih baik, tetapi sayangnya tidak. Tapi mid range-nya menurut gue overall dia tuh lebih warm dan lebih nyantai gitu ya. Gampang didengerin, tetapi sebagai imbas baliknya ya dia detail dan separasinya nggak terlalu bagus. Sekarang kalau kita ngomongin treble, mungkin ini bagian yang gue punya paling banyak masalah sama si BGVP NS9 ini. Jadi si BGVP NS9 ini treble-nya, dia overall dia berusaha, mungkin tuningannya berusaha lebih relaxed, lebih soft itu treble-nya. Tetapi ada sesuatu di daerah 5 ke 6K itu yang agak mengganggu gue. Jadi dia kayak semacam suara compression dari YouTube atau compression dari lagu-lagu jelek apa gitu ya. Dia tuh lumayan kedengeran, dan kadang untuk beberapa note lagu pun yang di daerah sini 5-6K, dia tuh kadang ada suara kayak ada suara zing zing gimana gitu, jadi agak mengganggu. Jadi itu agak mengganggu di tuningannya yang sebenarnya lumayan relax treble-nya. Overall untuk si balance, cymbal crash segala macam, gue agak dihaluskan, agak tumpul, nggak gimana banget. Dia lebih relax kecuali bagian 5-6K tadi yang gue bilang.
Detail dan separasi di treble menurut gue nggak terlalu bagus. Oke aja. Speed treble juga nggak terlalu cepet. Kalau lu dengerin macam Dragon Force segala macam, dia pasti bakal ketinggalan. So ya. Dan extensionnya juga menurut gue biasa aja. Di sekitar 16K dia udah mulai roll off. Pendengaran gue tuh berhenti di sekitar 17K. Jadi gue nggak tahu apakah dia bakal ada emphasis lagi setelah 17K atau enggak. Dan yang pasti di sekitar 12K dia tuh ada kayak dip gitu. Jadi suaranya lebih lebih tumpul dikit, dia nggak terlalu airy lah. Nah, dan si BGVP NS9 ini itu punya banyak filter. Mestinya gue sebut ini sebelumnya, mestinya gue unboxing boxnya dulu biar gue bisa tunjukin filternya, tapi ya sudahlah, udah terlanjur. Jadi filternya si BGV NS9 ini tuh bisa diganti-ganti. Lu bisa screw off ini, cabut-cabut, dan dia itu ada beberapa konfigurasi. Dia tuh ada filter merah, stok, dan ini apa namanya, merah, grey, dan ini kalau nggak salah yang filter yang grey itu untuk treble, ini yang stock, dan yang merah itu untuk yang bass. Jadi yang merah gue nggak ngerasain terlalu banyak perbedaan. Yang filter yang grey itu nambahin treble, itu mungkin filter yang gue paling nggak suka, karena terutama di treble-nya ini dia jadi makin berasa. Yang mengganggu gue di sekitar 5-6K itu kayak macam compression peak zing gak jelas. Tapi kalau lu pakai stock filter ya nggak terlalu parah lah, gue masih bisa tolerir. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soundstage dan imaging si BGVP NS9, soundstage-nya kalau misalkan ini kepala gue, width-nya ya kira-kira masuk dikit lah dari kepala gue, lumayan luas, so oke lah. Depth-nya kalau misalkan ini kepala gue gitu, ini depan, ini muka gue, ini tengah kepala gue, dia tuh ada sekitar kayak di tengah-tengahnya. Jadi dia masih agak maju dikit, cuman nggak sampai nggak berasa sampai di depan kepala gitu lah suaranya. Imaging menurut gue oke aja, gue bisa dapat akurasi sekitar 45 derajatan, tapi kadang bassnya itu bisa bikin imagingnya agak ngeblur. So ya, overall menurut gue ini IM yang oke aja. Mungkin secara teknikalitas di price range-nya agak ya nggak terlalu. Gue gak bilang mengecewakan sih, cuman gue mengharapkan lebih gitu ya dari IM ini. Dan kalau misalkan kita ngomongin build quality dan packagingnya, mungkin gue rasa di sini mungkin lebih kelihatan lah duitnya kemana aja. Karena shellnya ini menurut gue shellnya lumayan cakep. Buildnya ini juga terbuat dari metal. Ini di CNC, jadi gue cukup yakin ini cukup mahal shellnya untuk dibuat. Ini CNC-nya juga lumayan halus. Walaupun dia mendeskripsikan warna ini sebagai starry sky gray, gue nggak tahu graynya di mana. Ini kelihatan lebih kayak biru tua buat gue. So gue nggak tahu graynya dari mana. Tapi anyway menurut gue warnanya cukup menarik. No problem di situ. Konektor MMCX nggak oke lah, fittingnya dia nggak banyak goyang-goyang, nggak kayak MMCX pada umumnya. Kabelnya overall menurut gue oke. Ini dia 4 braid. Chain slidernya fungsinya oke, cuman kadang dia agak suka nge-slide kemana-mana, jadi ya dia tidak diam di posisi semestinya kadang. Microphonic nggak terlalu banyak. Kalau dari splitter ke bawah, splitter ke atas, microphonic lumayan berasa. Dan jacknya adalah straight jack, bukan angle jack, sayangnya. Angle jack, gua sekali lagi gua bakal selalu, dan gua rasa gua bakal selalu bilang ini straight jack kalau colokin ke HP atau segala macam, dan gua rasa karena ini IEM, lu bakal pakai dengan source yang portable gitu ya. Kalau lu colok straight jack, lu taruh dalam kantong, lu bakal ngasih semacam kayak leverage yang lumayan gede ke jacknya, dan jack lu bakal lebih cepat rusak, lebih rentan rusak dibanding kalau misalnya lu pakai angle jack. So yeah, karena jack HP gue cepat rusak karena hal tersebut, jadi makanya gue sering sebut aja biar orang
biar perusahaan berusaha menggunakan angle jack untuk sesuatu yang semestinya portable gitu loh. Dan selain itu, kalau di boxnya, ini cover boxnya by the way, di sini tertulis kalau ini BA-nya ada menggunakan Knowles dan Sonion, ada Knowles, ada Sonion, dan ada beberapa driver lainnya. Gua nggak tahu spesifik detailnya apa. Dia ada mention di websitenya, dia ada custom driver ED 0017 something dan apa yang di customize, cuman dia nggak sebut yang di customize ini maksudnya punya si Knowles, punya si Sonion atau apa. Gua kurang yakin. So ya, dan dia ada 2 dynamic driver yang gue rasa dari mereka sendiri. So ya, jadi ini tadi filter yang gue sebut tadi. Ini ada filter merah dan ada filter nggak tahu ini yang gray atau yang silver. Ini yang gray, ini yang buat tambahin treble. Dan lu dapat hard case. Hard case-nya menurut gue lumayan bagus, lumayan lapang. So no problem there. Lu dapat ear tips juga beberapa biji, lumayan banyak. Ini mirip kayak ear tips Agustun AET 08 kalau nggak salah. Ya, feel-nya lumayan mirip. Dan gua sendiri nggak bisa merasakan banyak perubahan di antara ear tips ini. Lebih ke masalah konsistensi fit di gua. Ini adalah ear tips stoknya, dan gue juga nggak rasakan banyak perbedaan di antara semua ear tips ini. Lebih ke banyak ke konsistensi fitnya. Tapi menurut gue overall ear tipsnya lumayan oke, feel-nya semuanya. Dan ini memory foam, gue nggak coba pakai memory foamnya karena ini bakal dipasang ke reviewer berikutnya, dan gue nggak mau kotorin memory foamnya. Memory foamnya menurut gue dari sekedar megang doang, ini kayaknya lumayan oke. Dia juga lumayan lama baru balik ke wujud aslinya. Jadi gue rasa mesti memory foamnya lumayan nyaman. Oke. Setelah itu kita bakal ngomong ke masalah comparison, yang mungkin merupakan hal yang ditunggu-tunggu soal si NS9 ini. Jadi si BGVP NS9 ini menurut gue kalau lu di harga segini 2,5 jutaan, lu pasti bakal bandingin dia dengan si TODOC Legacy 3 dan KXSS dan mungkin juga Starfield. Menurut gua lawan si TODOC Legacy 3, menurut gua Legacy 3 itu punya tekstur bass yang lebih bagus. Legacy 3 itu punya kontrol yang lebih baik. Untuk kuantitas bassnya menurut gua overall si Legacy 3 itu lebih sedikit dibanding si NS9. Dan bleed ke mid range dari Legacy 3 itu jauh lebih sedikit dibanding si NS9 ini, yang sangat disayangkan. Si BGVP NS9 ini juga treble-nya lebih agresif dibanding si Legacy 3 walaupun nggak terlalu banyak. Mid range-nya menurut gua si NS9 juga lebih agresif dikit dibanding si Legacy 3 mid range-nya. Tetapi itu lebih jatuh ke preferensi. Menurut gue sih, gue lebih suka mid range si Legacy 3 dibanding si NS9. So ya, dan detail dan separasi menurut gue on par. Kalau enggak lebih bagus sedikit si Legacy 3 dibanding si NS9. Extension menurut gue bagusan dikit si NS9 dibanding si Legacy 3. Legacy 3 extension gak terlalu bagus. So ya, kalau lu bandingin ini sama KXSS, ini langsung berasa si NS9 itu nggak semestinya di kategori harga ini, karena si KXSS tuh menang dalam segi koherensi, karena si KXSS memang cuma satu driver doang sih. Tetapi si KXSS juga teknikalitas dan detail separasi menurut gua menang di atas si NS9. Bassnya si KXSS memang jauh lebih sedikit, tapi dia juga jauh lebih terkendali dibanding si NS9. Dia juga hampir gak ada bleed sama sekali si KXSS, kalau ada sama sekali. Mid range memang lebih tipis si KXSS dibanding si NS9. Upper mid juga jauh lebih agresif si KXSS, dan treble mungkin juga overall dia lebih energetik dibanding si NS9, tetapi dia gak ada kayak compression yang mengganggu gua kayak si NS9 ini di si KXSS. Ya, dan
kalau lu banding sama KXSS, menurut gue ini NS9 itu adalah IM yang inferior, tetapi dia memang lebih relaxing, dan menurut gue ini bakal lebih cocok buat kalau lu suka suara yang jauh lebih ngebass gitu ya. Lu suka dengan koplo, lu suka EDM, mungkin ini cocok buat lu dibanding KXSS. Kalau lu bandingin kayak macam Starfield yang lumayan jauh lebih murah ya, Starfield itu cuma sekitar 1,6 juta, ini 2,5 juta itu ya. Menurut gue Starfield pun teknikalitas menurut gue masih bagus dengan Starfield dikit. Detail juga gue bisa merasakan lebih banyak di si Starfield sedikit. Kuantitas bass menurut gue lebih sedikit si Starfield, tetapi lebih terkendali juga si Starfield. Upper mids juga jauh lebih maju, lebih agresif si Starfield. Dan treble menurut gue memang lebih agresif Starfield, tetapi gue lebih bisa menerima treble Starfield dibanding si NS9 ini. So menurut gue NS9 ini overall adalah IM yang oke, tetapi mungkin agak kemahalan. Dan gue rasa ini trennya juga sama dengan BGVP DM8, di mana mereka berhasil membuat IM yang tidak buruk, tetapi juga agak kemahalan. Menurut gue kalau misalkan ini lebih murah, kayak mungkin 2 juta gitu ya, gue masih bisa lebih menerima performa dia di harga 2 juta. Gue rasa kayak gue masih lebih bisa oke lah dengan ini di harga 2 juta. Kalau lu gak demen sama Legacy 3, ataupun lu gak suka karena KXSS itu mungkin bassnya gak cukup banyak, ataupun Starfield juga kurang banyak bassnya, mungkin lu bisa coba NS9 ini. So gue rasa sekian aja reviewnya untuk si BGVP NS9 ini. Yang like kalau kalian like review ini, komen apa yang kalian pikirkan, dan subscribe kalau kalian main konten kayak gini lebih banyak lagi. So see you next time.